Bab 1801. Pagoda 100 Pusaka. Celaka, aku tertipu. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Dia melihat lagi, hanya untuk menemukan bahwa bukan Erikin yang terkunci di dalam sangkar, melainkan Pupet. Namun, benda ini sangat halus, bahkan dia sebagai keturunan dari paviliun peri yang indah pun tidak memperhatikan petunjuk sebelumnya. Dengan 2 pukulan, dengan bantuan kabut putih, ketika Erikin jatuh, dia melemparkan 2 saudara perempuan itu terbang keluar. Dalam prosesnya, Reiki beredar dan langsung menyegel dan mengikat keduanya. Kemudian, Erikin langsung menemui orang tua itu. Sebuah tamparan meraih bahu lelaki tua itu, berniat untuk mengendalikan orang ini juga. Namun, tepat ketika telapak tangan Erikin hampir jatuh, ekspresinya berubah dan dia menarik tangannya lagi, mundur dengan cepat. Dengan beberapa tawa, tepat saat Erikin mundur seperti kilat, tubuh lelaki tua kurus itu tiba-tiba muncul penuh dengan belati dingin dan pedang pendek. Seperti landak, lelaki tua itu langsung penuh dengan bilah tajam yang tumbuh keluar. Ternyata juga Pupet, dan diubah menjadi seperti ini. Erikin juga sedikit terkejut, dia terus mengalihkan perhatian kerohaniannya, tapi tetap tidak sadar ketika orang tua itu mengganti menjadi Pupet. Dan melihat cahaya dingin di luar bilah tajam, itu jelas kekuatan senjata. Jika dioleskan sedikit racun, maka kultivator manapun akan bernasib buruk. Teman kultivator, lelaki tua ini ingin berdiskusi dengan ramah, tetapi karena sudah bertindak, maka aku hanya bisa menaklukkan kamu, dan kemudian kita bisa membicarakannya baik-baik nanti. Sebuah suara teredam terdengar dari atas kepala Erikin, dan terlihat lelaki tua kurus itu melayang di udara, melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Beberapa Reiki terbang keluar, melepaskan ikatan kedua murid itu, dan kemudian dia menerjang Erikin dengan berteriak nyaring. Dengan lambaian tangannya, banyak Pupet yang dibuat dengan hati-hati terbang keluar dari lengan orang tua itu, semuanya berbentuk burung terbang, dan jumlahnya ratusan. Setelah Pupet ini terbang, mereka dengan rapat menerkam ke arah Erikin. Menarik. Itu juga pertama kalinya Erikin bermain melawan kultivator pemurnian alat seperti ini. Dia tidak segera menggunakan cara yang paling kuat, tetapi pertama-tama melihat gaya bertarung lelaki tua itu. Sosok itu mundur beberapa saat kemudian, dan kawanan burung bubar, membentuk lingkaran. Burung-burung terbang ini mengangkat kepala mereka dan berteriak, menyemburkan cahaya Reiki dari mulut mereka, melesat ke arah Erikin dari segala arah. Ekspresi Erikin tidak berubah, langkah api langit beredar, dan terus berkedip di dalamnya. Cahaya Reiki ini jatuh, bahkan tanpa melukai Erikin. Teman kultivator memang memiliki kekuatan, coba lihat benda ini. Lelaki tua itu bersenandung dan melemparkan payung abu-abu besar yang terbuka dan berputar di udara, dan menaburkan Reiki, yang secara tak terduga terhubung dengan burung-burung ini. Kemudian payung besar itu berputar, dan ratusan burung terbang, berputar bersama dengan daun payung, angin menderu dan melonjak, setiap burung terbang seperti pisau tajam, memotong terus-menerus di sekitar Erikin. Ternyata masih bisa menggunakan Pupet seperti ini. Erikin juga menjadi lebih tertarik saat dia menonton. Dia tiba-tiba menendang burung-burung Pupet di dekatnya, tetapi payung besar itu tampaknya memiliki misteri lain. Burung-burung yang rusak ini telah diperbaiki satu demi satu, dan Erikin tampaknya berada dalam dilema yang tidak akan pernah selesai. Masalahnya ada pada payung abu-abu besar ini. Melihat hal tersebut, Erikin sama sekali tidak menyerang Pupet-Pupet tersebut, melainkan terbang secara tiba-tiba, menginjak transisi alam semesta, dan terbang menuju daun payung. Wajah lelaki tua itu menjadi dingin, dia mengerahkan mantra Reiki, tiba-tiba, daun payung itu berputar, dan nyala api yang dahsyat meledak, seperti naga api yang naik, dan bergegas menuju Erikin. Bang! Api menyebar dan menelan Erikin,
daun payung terus berputar, dan pupet burung terus melayang di lautan api. Guru menang. Ketika kedua murid melihat ini, mereka tampak bersemangat. Di samping, Lady Zhou benar-benar tercengang, dan duduk di tanah, menyaksikan langit api dan badai ganas yang diciptakan oleh pupet. Orang tua ini benar-benar mengerikan, seperti Taois yang sangat tinggi ilmunya, semua hal yang dia keluarkan membuatnya ketakutan. Senior Qin mungkin sudah selesai, apa yang bisa dirinya lakukan sekarang? Dengan seorang guru dan dua murid di pihak lawan yang kultivasi lebih tinggi dari dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Dia salah jika tidak melarikan diri, salah juga jika melarikan diri. Bahkan lelaki tua itu akhirnya menunjukkan senyuman, kelemahan payung raksasanya terletak pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Tapi karena ini, dia sengaja meninggalkan celah ini dalam perhitungannya, yaitu memancing musuh untuk menyerang dan melepaskan api spiritual yang tersembunyi. Meski tak sebanding dengan api suci, namun jelas menjadi ancaman bagi kultivator fase transendensi. Setelah waktu yang lama, teman kultivator ini seharusnya hampir tidak dapat bertahan. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengumpulkan api dan melihat situasi di dalamnya. Ops! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari payung abu-abu besar yang berputar di udara, dan sebuah lubang besar menembus daun payung. Reiki langsung menyebar dan kehilangan efeknya. Kamu. Orang tua itu menunjuk ke arah Erik Qin yang terbang dengan heran. Pada saat ini, pakaian pihak lain rapi, napasnya stabil, dan tidak ada tanda-tanda cedera. Pagoda 100 pusaka. Melihat Erik Qin bergegas ke arahnya, lelaki tua itu menggertakkan giginya dan mengeluarkan alat andalannya. Sebuah pagoda hijau tua terbang keluar dari lengan pria tua itu, naik tertiup angin, dan berubah menjadi pagoda besar setinggi puluhan kaki. Dan setelah benda ini muncul, berbagai benda halus terbang keluar dari setiap pagoda dan bergegas menuju Erik Qin. Ada pupet, pedang terbang tajam, pedang roh, dan benda-benda yang menyemburkan api dan guntur. Singkatnya, di dalam pagoda ini hanyalah sarang lebah yang penuh dengan benda-benda menyerang. Erik Qin membalik telapak tangannya, pedang King Tong ada di tangannya, dan satu demi satu pedang abadi terbang keluar dari kekosongan, terbungkus pedang abadi, dan Erik Qin menuju ke pagoda 100 pusaka. Hus-hus. Orang tua itu terus menggunakan mantra dan memasukkan Reiki. Di dalam pagoda 100 pusaka, ada suara mekanisme, dan beberapa rantai terbang keluar mengikat ke arah Erik Qin. Rantai ini sefleksibel ular kecil. Erik Qin menebasnya dengan satu pedang, dan rantai itu mengelak dengan lembut. Beberapa rantai terakhir menjerat tubuh Erik Qin dan menjebaknya di tempatnya. Orang tua itu menarik napas, menyeka dahinya, dan tersenyum penuh kemenangan. Teman kultivator, kali ini ingatan aku membaik. Ini adalah tubuhmu yang sebenarnya, dan sekarang aku telah menangkapnya lagi. Kamu benar, aku memang tertangkap, kata Erik Qin dengan tenang. Tapi aku sedikit penasaran, apakah kamu benar-benar tidak berniat membunuh? Ketika payung besar melepaskan naga api sebelumnya, Erik Qin sudah diselimutinya. Selama orang tua itu menambahkan sedikit kekuatan, fase transendensi umum tidak akan bisa lolos dari serangan ganda. Tapi orang ini dengan cemas menghentikan api, membuat Erik Qin seorang kultivator dengan banyak pertempuran pun sedikit terdiam. Orang ini sepertinya benar-benar tidak ingin membunuh dirinya. Bahkan setelah dia menyingkirkannya, akan lebih mudah untuk mendapatkan cincin kuno linglong. Teman kultivator, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah master pemurnian alat, bukan pembunuh. Orang tua itu terbang di depan Erik Qin dengan napas terengah-engah. Dia terjebak oleh rantai pagoda 100 pusaka. Dia tidak takut dengan perlawanan Erik Qin. Tentu saja, aku bukan orang baik hati juga.
Jika seseorang menindas di kepalaku, aku tentu akan membunuhnya. Tetapi masalah ini pada dasarnya adalah kesalahanku. Jika aku membunuh kamu lagi, lalu apa perbedaan antara aku dan kultivasi iblis yang membunuh orang untuk merampas pusaka? Kamu menarik. Eric Kin mengangguk. Bersambung.